قال المصنف الحبيب الإمام أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به wa bi ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya, sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat lahir batin dunia akhirat, demikian pula dengan ilmu-ilmu kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, manfaat barokah lahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan ada dalam ibadah haji. Sebagaimana yang sudah sama-sama kita tahu, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun kalau nggak dilakukan menjadi batal ibadahnya. Haji tapi nggak wukuf, haji tapi nggak tawaf, haji tapi nggak sa'i, batal hajinya, nggak sah hajinya. Itu rukun. Tapi kalau wajib, rukun maupun wajib sama-sama wajib dilaksanakan. Cuman bedanya kalau kewajiban haji jika ditinggalkan tidak mengakibatkan kepada batalnya ibadah haji, tapi wajib membayar dam. Dan jika tidak ada uzur dia meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, maka berdosa. Haji tapi nggak mabit di Musdalifah, haji tapi nggak lempar jumroh misalnya, nggak ada uzur, males, capek dan seterusnya, berdosa dan juga terkena sanksi denda yang disebut dengan dam. Beberapa kewajiban haji sudah sama-sama kita bahas. Ada mabit di Musdalifah, ada mabit di Mina, ada lempar jumroh Aqabah. Sekarang kita bahas adalah waramyul jimari thalath, melempar jumroh sebanyak 3 kali. Melempar jumroh sebanyak 3 kali. Setiap hari mulai dari tanggal 11 Dzulhijjah, awal hari tasyrik, sampai hari ke-13, tanggal 13 bulan Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Itu pun jika orang yang melaksanakan haji tersebut tidak berniat untuk nafar awal. Nafar awal ini menyelesaikan ibadah hajinya terlebih dahulu. Kan seharusnya tanggal 13 dia punya tanggungan untuk lempar jumroh. Tanggal 11 sudah lempar jumroh, tanggal 12 lempar jumroh juga sudah dilaksanakan. Maka dia diberi pilihan oleh syariat. Apakah dia mau melanjutkan lempar jumroh tanggal 13 ataukah dia menyudahi ibadah hajinya di tahun itu pada tanggal 12. Ini namanya nafar awal. 12 kok dia sudah menyudahi ibadah hajinya, maka ini namanya nafar awal. Tapi kalau dia menyempurnakan ibadah hajinya dengan lempar jumroh keesokan harinya, hari terakhir hari tasyrik tanggal 13, ini namanya nafar tsani, sempurna ibadah hajinya. Sempurna ibadah hajinya. Lempar jumroh ini dilaksanakan setiap hari mulai dari tanggal 11, 12 dan terakhir tanggal 13. Kapan masuk waktu pelaksanaan lempar jumroh? Yaitu mulai dari bizawali syamsihi an wasatis sama, mulai dari masuknya waktu duhur, tergelincirnya matahari. Nggak boleh ya, mumpung pagi sepi berangkat duluan lempar jumroh duluan, ya nggak bisa. Mumpung semangat saya sholat duhurnya jam 11 misalnya, ini nggak bisa. Saya ngantuk nanti jam 12 ini, jam 11 saja ya nggak bisa. Belum masuk waktu lempar jumroh di hari-hari tasyrik, masuk waktunya bizawali syamsihi, dengan tergelincirnya matahari. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari, alias masuk waktu maghrib. Mulai dari duhur sampai maghrib. Nggak bisa lempar jumroh tanggal 14 Dzulhijjahnya, nggak ada. Lempar jumroh tanggal 14 itu nggak ada.
Lempar jumroh tanggal 10 Dzulhijjah, nggak ada. 10 Dzulhijjah itu waktunya orang lebaran. Tanggal 9 waktunya orang wukuf. Nggak bisa. Lempar jumroh sebelum waktunya atau setelah waktunya. Ada sughra, ada wusta, ada kubro. Setiap hari 3 kali. Setiap hari 3 kali. Besok juga melakukan hal yang sama. Sughra, wusta, kubro. Adapun lempar jumroh akobah sudah kita bahas. Sering kan kita dengar bahwa disyariatkannya lempar jumroh pada pelaksanaan ibadah haji itu dikarenakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengejar-ngejar setan, mengejar-ngejar iblis, dengan cara melempari setan, melempari iblis. Nabi Ibrahim begitu juga dengan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kita ini dalam pelaksanaan lempar jumroh ditatar, diajari oleh syariat bahwa musuh kita ini adalah setan. Musuh kita ada 2 sebetulnya. Ada musuh eksternal, ada musuh internal. Musuh eksternal itu adalah setan. Musuh internal kita adalah nafsu. A'da aduwik nafsukal lati baina janbik. Dan musuh internal kita, musuh dalam selimutnya kita, nafsunya kita, inilah musuh paling musuh. Kalau ngalahkan setan gampang. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lari itu setan. Setan dengar azan, dengar qomat, lari terbirit-birit sampai terpentut-pentut. Dalam satu hadis dikatakan demikian. Baca ayat kursi. Kita kalau masuk rumah itu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Barang siapa yang masuk rumah baca ayat kursi sekali, qul huwallahu ahad 3 kali, pertama dia akan ditambah rezekinya oleh Allah. Yang kedua, Allah akan buat langgeng rasa cinta di antara penghuni rumah tersebut. Yang ketiga, rumahnya kosong daripada setan. Kita kalau masuk kamar mandi gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Gampang ngalahkan setan. Ngalahkan nafsu ini yang berat. Di mana-mana musuh dalam selimut ini lebih berat daripada musuh yang kelihatan mata. Musuh yang ada berhadap-hadapan dengan kita. Tapi kalau musuh dalam nafsu ini berat. Nah, dari lempar jumroh ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Nabi besar Muhammad SAW bahwa perlakukan setan sebagai musuh. Perlakukan setan itu sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Lihat bagaimana Allah berulang kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan kepada kita, inna syaitana lakum aduun. Setan itu bagi kalian, bagi kita semuanya adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka perlakukan setan sebagai musuh. Gimana kalau kita sama musuh? Masa orang pulang akrab? Masa kita sama musuh merasa aman, nggak curiga, nggak ada waspada, nggak khawatir? Enggak dong. Nabi Musa alaihissalam itu pernah mau diajari, dituntun sama iblis kalimat tauhid, nggak mau. Karena setan itu kadang-kadang menipu. Yang dihembuskan baik, tapi sasarannya bukan ini, tapi yang lain. Kadang-kadang setan, contoh halus setan itu. Kadang-kadang setan itu semangat ibadah ya, semangat ibadah. Ayo ibadah, sholat, puasa. Taklim jangan, nuntut ilmu jangan. Karena setan tahu manusia ini kalau disuruh ibadah masih bisa, tapi disuruh jangan datang ke pengajian, gampang. Manusia ini sering tertipu. Yang dia kira yang paling penting ibadahnya. Enggak, sebelum ibadah yang paling penting adalah ilmunya. Ibadah penting jelas, tapi apa artinya ibadah kalau tanpa ilmu? Dari mana kita tahu sholatnya kita, puasanya kita, hajinya kita benar atau enggak kalau tanpa ilmu? Melok-melokan. Oh, berungkuk, ngungkuk. Oh, wudu, basuh muka, tapi nggak ada niat di situ. Rukun-rukunnya bagaimana? Haji, oh lempar.
nggak tahu namanya apa, syaratnya bagaimana. Kan ada syaratnya semuanya. Lempar jumroh itu. Boleh nggak 7 batu lempar semuanya sekaligus? Maksud sesuatu, kesuwen. Itu aja langsung, brol, mari. Kalau orang nggak tahu kan begitu. Mikir-mikir karena dewi. Cilik-cilik, musuh setan kok ini cilik-cilik. Sing gede-gede. Kan nggak tahu ukurannya. Dan seterusnya. Karena apa? Orang nggak punya diajak untuk ibadah sama setan, tapi untuk pengajian jangan. Kenapa? Setan tahu ibadahnya akan percuma kalau tidak didasari oleh ilmu. Gimana caranya ada bangunan kalau nggak ada fondasi? Gimana caranya ada bangunan kalau... Jadi kan tipu daya setan sebetulnya. Kesannya itu baik. Masalahnya kalau kita nggak punya ilmu, peteng kita nggak tahu ini bisikan setan atau hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak tahu. Ini loh pentingnya kita sama ilmu ini. Kita nggak tahu. Tahu-tahu kita semangat ibadah. Ini bisikan setan atau hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita punya ilmu, punya nur, punya ilmu menjadi terang. Akan yang samar menjadi terang buat kita. Yang samar menjadi jelas buat kita. Nggak ada. Ini setan kurang ajar. Giliran saya sama ibadah dikasih semangat, tapi kenapa giliran saya mau belajar kok nggak dikasih semangat? Setan ini. Kalau hidayah mau belajar semangat, mau ibadah semangat, mau setan. Contoh lain. Kamu sama guru yang hormat, bawakan sandalnya, cium tangannya bolak-balik sama guru, barokah. Bakti, khidmat. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, kita dibuat nggak bakti kepada orang tua. Itu berarti bukan hidayah, tipu daya. Bukan hidayah tapi tipu daya. Sama guru disuruh, ayo sandalnya bawakan. Sandalnya orang tua diinjak, kenapa dibawa? Tangannya cium. Orang tua di rumah sehari bisa kita ketemu berapa kali? Dicium berapa kali? Mari. Kadang-kadang di batuk, di pipi. Enggak. Sama gurunya mulai dari bau wangi sampai bau terasi. Pola-wali. Betah gitu. Masya Allah. Sama orang tuanya, Assalamualaikum. Kadang-kadang nggak pakai Assalamualaikum. Nggak ketemu kecuali di ruang makan. Setelah itu di kamar anaknya. Diajak diprovokasi oleh setan bakti sama guru, tapi dia dibuat malas oleh setan tanpa dia sadari untuk bakti kepada orang tua. Telepon gurunya jam 2 malam misalkan, kalau perlu hujan deras, hujan kilat, berangkat dia. Udan jam luruh barokah khidmat. Giliran ibunya atau bapaknya nyuruh jam 2 siang terang, disuruh kemana kayak minta tolong ayahnya ibunya, panas. Mana barokahnya? Mana barokahnya? Bukan berarti khidmat sama guru nggak baik, tapi akan menjadi percuma kalau kita nggak bakti sama orang tua. Khidmat sama guru itu akan baik kalau kita juga bisa mengimbangi bagaimana kita bakti sama orang tua. Tipu daya setan. Lah kalau kita nggak sadar, kita nggak punya ilmu, begitu dah. Nggak sadar kita, tertipu. Setan bukan mabuk. Ada tipe orang yang kokon mabuk. Lah kalau kita ini mungkin bukan golongan seperti itu. Kokon mabuk langsung mabuk, enggak. Judi langsung judi, enggak. Takut kita. Cari celah yang lain. Laung setan itu belum kita lahir sudah punya ilmu kok setan itu. Setan itu dulunya ulama. Saking sombong, jatuh nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu namanya Azazil. 80.000 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kumpulnya sama malaikat bahkan kadang-kadang tanya-tanya sama setan, tapi dengan nama Azazil dulunya. Begitu diciptakan Nabi Adam, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu ini tidak Allah berikan kepada setan. Iblis sombong, engkau ciptakan dia dari tanah sementara aku dari api, bagaimana mungkin aku api yang tercipta dari api sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah? Sombong, terlaknat. Innaka minal mundharin ila yaumi yub'atsun. Kamu abadi sampai nanti
ada di hari kiamat, hari pembangkitan, tapi terlaknat abadi. Setan itu nggak mati, tapi abadi dalam laknatnya Allah turun temurun anak cucunya sampai kiamat, sampai mereka masuk neraka semuanya. Waliyadzubillah min dzalik. Itu setan. Kadang setan itu ngajak kita ikut majelis keliling, berangkat. Ya, hujan, panas, jauh, deket, berangkat. Majelis sholawat, majelis istighotsah, majelis ini. Tapi Al-Qur'annya mahjuroh. Di rumah padahal. Mau hujan, ya nggak kehujanan. Mau panas, ya nggak kepanasan. Al-Qur'an di rumah nggak dibaca. Tirakat, riyadhah, Al-Qur'annya ditinggal di rumah. Yang jauh-jauh diparani. Hujan, panas, resiko, lewati. Yang nggak perlu apa-apa, nggak ada resiko apa-apa di rumah baca Al-Quran, enggak. Tipu daya dari setan. Intinya kadang-kadang setan itu membuat kita ini ingat sama yang nomor 2, lupa dengan yang nomor 1. Intinya di situ setan itu. Intinya setan itu di situ. Makanya dikatakan oleh ulama, setan itu sebetulnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan, ya, di dalam menafsirkan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh, perlakukan setan sebagai musuh. Apa yang dicari setan dari kita? Sasarannya setan dari kita ini apa sih? Yang pertama, gimana caranya kita ini kafir. Ini sasaran utama. Gimana caranya kita ini kafir, waliyadzubillah. Yang kafir tetap kafir, yang muslim gimana caranya murtad. Barseso gimana Barseso? Ingat ceritanya Barseso. Barseso ulama besar, ulama Bani Israel, luar biasa. Sekali waktu ada orang tua, bapak-bapak bawa anak perempuannya, cantik anak perempuannya. Iya. Untuk berobat kepada Barseso. Akhirnya setan ngasih bisikan. Bapaknya suruh pulang. Biar diatasi ini anak perempuan berdua sama kamu, Barseso. Bapaknya suruh pulang. Nanti berapa hari lagi ke sini ya? Insya Allah sembuh anaknya. Oh ya, pulang. Barseso dikenal ulama luar biasa dari kalangan Bani Israil. Percaya orang tuanya. Akhirnya setan ngasih bisikan yang kedua. Ayo lu Barseso, ayo lu. Kalau kamu ada apa-apa sama dia, aman. Nggak mungkin berani dia buka aibnya kamu, ulama besar kamu ini. Akhirnya kepikiran dengar malam-malam di rumah nggak ada orang lain kecuali dia berdua. Singkat cerita didatangi, iya, diperkosa. Ulama nih, lihat nih ya, kena wedok, waliyadzubillah min dzalik, perkosa. Waliyadzubillah. Kemudian bisikan ketiga dari setan. Duh, alamat entek jenengmu. Patenono ya. Pateni sama Barseso. Kalap. Sekadung. Kan begitu ya. Khilaf. Kalap sudah, pateni. Bingung dikubur di mana? Kubur di rumah situ sudah. Selang berapa hari datang orang tuanya. Dicari anaknya enggak ada. Akhirnya panggil tetangganya, dicari, dikubur di situ. Wah, ngamuk orang tuanya tadi itu. Disalib Barseso, dipentang. Oh iya. Sama bapaknya tadi ini, pentang. Ulama. Datang setan. Gimana Barseso? Yang ngasih kamu masalah siapa? Kamu ini. Kalau masalahnya datang dari saya, berarti yang bisa ngelepas kamu dari masalahnya ya saya. Terus cukup kamu mantuk, kan dia pentang ya, nggak bisa sujud. Cukup kamu mantuk gini tok, aku kasih solusi nanti. Aku kasih solusi. Namanya orang sudah menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya yo, ganggi. Cukup gini tok, wis. Kasih isyarat dengan kepalanya kamu nurut sama aku. Tak kasih solusi jalan keluar. Ini masalah gede, nggak ada. Masalahnya dari saya, solusinya dari saya, Barseso. Rencananya saya sudah. Ini plan A, ada plan B. Menana. Sungguh mantuk mati. Bayangkan, mantuk mati tuh.
Setan ini kalau sudah ngasih bisikan, jangan pernah percaya kita ini. Jangan pernah percaya. Nabi Musa mau diajari tuntun kalimat tauhid, mau dituntun kalimat tauhid, kan versinya baik nih kalimat tauhid kok. Setan mau ngajari kita kalimat tauhid, nuntun kita kalimat tauhid, la ilaha illallah. Loh, bagus. Cuman Nabi Musa tahu iki setan. Nggak mungkin setan ini ngajari baik kemudian murni baik. Ada maksudnya. Ini yang pertama kali sasarannya setan dari kita adalah kufur waliyadzubillah. Oh, kalau ada tipe di antara manusia umat Nabi Muhammad yang nggak bisa, anak cucu Nabi Adam yang diajak kufur ini nggak bisa. Nah, mudah-mudahan kuat iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa. Akhirnya diajak dia gimana caranya nggak ibadah. Sholat, ojo sholat. Puasa, jangan puasa. Mampu haji, ojo haji. Islam KTP bahasanya kita. Diajak kafir nggak bisa. Ya wis, nggak nyerah setan. Ya wis, Islam. Mek kon dadi koncoku ndek neraka titik. Gimana caranya? Ojo sholat. Jangan puasa. Wis, rukun Islam 5, kau ono sing kelakon. Rukun iman ada 6, tapi nggak ada yang betul-betul diimani. Kenapa? Nggak ada takut-takutnya sama Allah. Iman, mulut, hati. Nah, tuh sasaran setan. Kafir nggak bisa, jangan ibadah. Sasaran yang kedua, jangan ibadah. Nggak bisa. Ada tipe anak manusia yang diajak kafir nggak bisa, diajak malas ibadah nggak bisa. Ibadah. Sasaran ketiga dari ibadah setan apa? Sasarannya adalah buruk dalam ibadah. Ya wis salat, cok suwen. Ya wis poso, ya wis ibadah, cuman jangan belajar. Jangan belajar, ojo sinau. Ini kadang-kadang dipakai oleh orang di luar Islam ya. Misal nih, saya pernah dapat satu cerita. Jadi ada perumahan dibangun oleh kontraktor non muslim. Perumahan. Warga muslim mengajukan fasum untuk dibangun masjid. Setuju. Cuman mayoritas penghuni di perumahan itu adalah non muslim. Kontraktor non muslim. Developer non muslim. Setuju dibangun masjid, cuman syaratnya satu. Kalau mau pakai sholat nggak ada masalah. Sholat Id, sholat Jumat terserah. Cuman satu ya, jangan ada pengajian di sini. Itu caranya setan. Sholat toh. Tapi kalau nggak pakai ilmu kan nggak sah. Podo antara yang sholat nggak sah dengan orang yang nggak sholat nilainya sama. Antara orang yang sholat nggak pakai ilmu dengan orang yang nggak sholat sama sekali sama. Yang ini nggak sholat, yang ini sholat tapi nggak sah kan sama nilainya 0. Kadang-kadang dipakai oleh orang non muslim untuk ngembosi muslimin. Pakai pengajian, pakai sholat nggak apa-apa, tapi jangan pakai pengajian. Kenapa? Orang nuntut ilmu itu untuk cari hidayah. Bohong kalau orang itu saya kepingin dapat hidayah tapi nggak pernah datang pengajian. Bohong. Kata ulama, talabul ilmi lil hidayah. Orang itu nuntut ilmu memang untuk cari hidayah. Syarat mutlak orang mau cari hidayah, cari ilmu. Itu syarat mutlak. Namanya mobil kalau ingin jalan starter, greng. Ya apa cara disok melaku lek kali starter? Surung. Enggak kan? Gelundung no. Enggak kan? Starter, greng. Sama menjadi syarat mutlak orang ingin dekat kepada Allah dengan hidayahnya, cari ilmu. Setan tahu lek bodoh masuk ibadah percuma ibadah gak apa-apa, jarno wis. Sama seperti ada orang nggak ngerti jalan, jarno, nyasar. Semua selesai. Sama, setan juga itu. Gak ada ilmu, gak belajar sholat, jarno. Dan itu terbukti ya, Rata-rata semua masjid hampir semuanya yang datang pengajian selalu lebih sedikit daripada yang sholat berjamaah. Itu tipuan. Itu bukan setan, bukan saya yang ngomong ini apa yang ada pada kenyataan apa yang ada pada realitas sesuai dengan apa yang dibahas oleh ulama. Halus setan itu,
Nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan mungkin buat orang seperti kita, oh setan ini, orang ajar setan ini ngudo, diajak kufur, diajak maksiat, diajak nggak sholat, diajak nggak puasa. Oh, tapi kalau diajak sholat toh, poso, ibadah, ojo taklim. Oh, kadang-kadang orang kena itu. Kadang-kadang orang tertipu itu. Oh, khidmat sama guru, tapi digembosi khidmat sama orang tua. Kadang-kadang orang kena itu. Oh, majelis ikut silahkan, tapi Al-Quran udah jadi woco. Menomor satu kenapa yang nomor dua, dan menomor dua kenapa nomor satu. Oh, sering orang kena. Tapi kalau dengan ilmu kita tahu, oh, kan ini ilmu ini. Dari sini bisa kita tahu. Yang selama ini mungkin kita nggak sadar, kita jadi tahu, sadar sekarang. Oh iya ya. Oh, saya pernah tertipu itu. Saya pernah tertipu itu. Saya pernah keperosok itu. Nggak sadar saya. Sekarang saya tahu sekarang. Nggak tak balik ini mana. Kenapa? Tahu kita sekarang. Ini dari ilmu. Dari ilmu. Nah, jadi kadang-kadang setan sasaran kufur enggak, sasaran nggak ibadah enggak. Ya berarti sasarannya ibadah, tapi jangan sampai ibadahnya benar. Sholat kesusu, puasa, pokoknya lapar, haus, tapi mata kenyang, mulut kenyang, telinga kenyang itu. Haji, budal masih yo bentahun, umroh masih yo benbulan, tapi ojo sampai ikhlas. Di sana mata jelalatan, mulut yang keluar ngawur di tempat mulia Mekah Medina. Percuma masih haji sampai melaku tuh kok malang lek perlu. Jarno, yut'ib nafsah, ngeseli awake dhewe, katanya setan begitu. Lah kalau nggak bisa, sholat baik sholatnya, puasa baik puasanya. Yang diserang adalah hati sekarang. Apa itu? Sombong, riya, pamer, merasa lebih daripada orang lain, merasa lebih dari orang lain. Nggak ada sholat yang khusyuk lebih dari kamu, nggak ada puasa yang lebih baik daripada kamu, nggak ada orang haji yang lebih ikhlas dari kamu, nggak ada. Suka nomor siji boy, setan. Kamu nomor satu pokoknya, itu setan. Ya. 6. Dan yang paling berat bujuk rayu setan adalah sombong. Kalau berhasil dia ibadah ikhlas, ibadahnya bagus, ikhlas. Diajak kafir nggak bisa, diajak nggak ibadah, diajak ibadah asal-asalan enggak, ibadahnya betulan, maksimal. Diajak sombong enggak. Maka yang terakhir adalah dia merasa punya hak yang pantas untuk dia tuntut kepada Allah. Itu setan. Ya Allah saya sudah begini, ya Allah saya sudah begitu. Akhirnya dia nggak berharap kepada Allah, tapi dia ngandalkan amalnya. Itu godaan setan yang terakhir. Surga. Apa? Kurang apa coba? Ini. Dia dibuat oleh setan ingat sama amalnya dia, tapi dia lupa kalau sebetulnya yang dia andalkan bukan amalnya. Yang dia andalkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak layak ibadahnya kita ini untuk jadi kendaraan masuk surga. Kita dibuat lupa akan hal itu oleh setan. Yang ada dibuat kita fokus sama amalnya kita. Kurang apa coba kamu? Mosok gak usul khotimah, mosok gak surga, mosok. Akhirnya kita merasa punya hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau wajib masukkan aku dalam surga. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Waliyadu billah min dzalik. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Allah berfirman dalam Al-Quran, kalau bukan karena kedermawanan Allah dan rahmatnya atas kalian semuanya, maka niscaya Allah tidak akan menjadikan kalian orang yang baik selama-lamanya. Kita ini jadi orang baik karena dikehendaki oleh Allah. Kalau kita jadi orang baik atas kehendaknya kita, semua orang baik. Kalau kita menjadi orang baik atas maunya kita, ya semua orang jadi baik. Ada orang yang kepingin baik tapi nggak jadi baik. Kenapa? Nggak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kepingin baik dan dikehendaki oleh Allah, jadilah dia orang baik. Nah kalau sudah begitu, apa punya hak kita untuk menuntut kepada Allah? Lalu kita ini kepingin baik atas dasar kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kepingin-kepinginnya kita, kalau Allah nggak kepingin, selesai. Semua orang kepingin sholat, semua orang kepingin sholat, tapi kalau nggak dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala, ya nggak sholat. Ya. Tapi bukan berarti kita hidup seperti kapas, dibawa ke angin ke barat ikut ke barat, dibawa angin ke timur ikut ke timur. Enggak, kita diberi hak untuk ikhtiar. Ya sudah, kalau Allah berkehendak saya jadi orang baik, ya saya sholat dengan mudahnya. Ya nggak begitu dong, jemput dong. Ya diusahakan dong.
Ya, diusahakan. Rezeki itu kan macam-macam. Kita kalau melihat ada orang punya mobil bagus, wah, kita doa dan usaha punya mobil seperti dia. Kita lihat ada orang punya rumah mahal, mewah, kita berdoa dan berusaha aktif untuk gimana caranya saya punya rumah semahal dia, semewah dia. Giliran hidayah, ya nggak tahu apa katanya. Jadi apa sih? Giliran dunia doa usaha, banting tulang peres keringat kepala, luar biasa. Giliran hidayah nggak mau jemput dia, pasif dia. Enggak, ini menyalahi daripada sabdanya Nabi SAW. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Nah, Allah itu atas kalian setiap hari setiap saat puncak yang namanya nafahat. Apa nafahat? Anugerah, pemberian, termasuk hidayah, petunjuk. Ala fata'arradu laha, jemput itu hidayah, cari, kejar, gapai, bukan tunggu. Nabi nggak ngajari tunggu. Kalau ada orang nunggu hidayah, berarti dia sudah menyalahi pesannya Nabi. Nggak ketemu dia sama hidayah. Hidayah ini ibarat buah yang sudah siap diunduh, tinggal kita ngunduh. Pokok kita mau gerak sedikit, dapat kita hidayah. Tapi kalau enggak bisa. Gimana caranya dapat hidayah? Antara kita dengan hidayah dekat, sedekat rumah kita dengan masjid, sedekat mata kita dengan Al-Quran, sedekat mulut kita dengan zikir. Semudah itu kita untuk dapat hidayah. Dari yang diam, zikir, itu hidayah. Jemput hidayah. Dari di rumah, dengar adzan, berangkat ke masjid, dekat kok. Ya itu hidayah, jemput hidayah itu namanya. Di rumah nganggur, baca Quran. Di rumah ada Al-Quran kok. Itu berarti kita sudah menjemput hidayah. Mudah nggak? Dekat nggak? Gampang nggak? Gampang. Buah yang sudah siap diunduh. Mau dikit aja dia gerak, nikmat dia rasakan. Nikmat dia rasakan. Jangan mau kalah sama setan. Setan aja berusaha untuk menyesatkan kita. Lah mosok kita ini diem-diem aja. Ini pasrah-pasrah aja. Hah? Ya enggak dong, harus ada doa, harus ada upaya, ada usaha dari kita semuanya. Nah, dan sebetulnya yang membuat kan lempar jumroh, apakah setan tersakiti karena sebab lemparan itu? Enggak sebetulnya. Yang membuat setan sakit itu bukan lemparannya, tapi taatnya kita, patuhnya kita sama Allah. Mau lempar jumroh, mau sedekah, mau puasa, apapun bentuk ketaatan itu bikin pegel setan. Walaupun kita nggak lempar setan, tapi tetap ya, namanya haji harus lempar jumroh. Tapi esensi daripada pegelnya setan bukan karena lemparannya, maunya kita taat, nurutnya kita sama Allah dan juga Rasulullah SAW. Sedekah. Misalkan sedekah, manta saddaqa faqat fakalah ya sab'ina syaitana. Orang sedekah itu sudah yang brodol jenggotnya 70 setan. Berarti yang membuat setan pegel itu taatnya kita. Taatnya kita ini loh. Bukan nominalnya saja, tapi taatnya kita itu. Sampai pernah diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjelaskan hadis, barang siapa yang sedekah kata Nabi, itu sama artinya 70 setan jabut jenggotnya. Saking hebatnya orang sedekah. Kalau jadi kita ini muangkel sama setan, sedekah yang banyak. Sedekah yang banyak. Saya kepingin tahu Masjid Al-Haq Jumat besok sedekahnya nambah apa enggak? Saya mau tanya, ada yang nggak mangkel sama setan? Mangkel ya? Saya kepingin tahu. Kotak amal Jumat besok nambah apa enggak nominalnya? Kalau enggak, berarti goro. Enggak mangkel tenanan berarti. Mangkelnya pas lempar jumroh toh, sampai Melayu. Kongkon sedekah apa tapi? Al-Habib Ali Al-Habsyi jelaskan. Jadi kalian ini kalau pegel sama setan, sedekah. Pegel setan. Terlampiaskan dendamnya kalian kepada setan. Nggak apa-apa kita dendam sama setan, nggak apa-apa. Memang setan kurang ajar kok. Nggak apa-apa. Satu orang dengar pengajian, semangat dia. Wah, sodako. Pulang mecah celengan. Tar, kelompok no. Lumayan 500.000. Istrinya bingung. Lah kok pulang pengajian tahu-tahu mecah celengan ini apa maksudnya? Mau ngapain? Cegat sama bujurnya. Des. Mas, kok mecah celengan? Iya. Ngapain? Sedekah. Hah? Sedekah.
Berapa semuanya? 500.000. Yang mau sedekah berapa? Kabeh. Hah? Kabeh. Lah pempersi anak iki apa ceritanya? SPP-nya anak gimana? Apalagi daring begini. Pulsa entek, dan seterusnya. Sampai akhirnya nggak jadi sedekah. Besoknya hadir pengajar Habib Ali Al-Habsyi. Cerita. Beb, saya ini kalau ngalahkan 70 setan gampang. Nah. Kira-kira dilanjut apa enggak ini? Saya takut ibu-ibu di belakang moro lempar jumroh ke saya. Itu kalau perempuan yang nggak soleha. Insya Allah ibu-ibu yang di belakang ini soleha semuanya, insya Allah. Ya. Tinggal dilihat aja Pak, jenengan kalau sedekah digembosi apa enggak? Ya. Jadi kalau kepingin tahu istri bolong di setan apa enggak, coba sedekah. Ya jangan 10.000, 10.000 ya kan digembosi. Ya coba 2 juta gitu. Nah, istri kira-kira muring-muring apa enggak? Oh, gak duwe apa-apa, sedekah banter. Loh, diajak mikir kita. Oh, boleh setan berarti. Waliyadzubillah min dzalik. Ya enggak semua perempuan begitu, Enggak semua perempuan begitu. Gimana caranya kita enggak termasuk yang seperti itu sebetulnya, kayak gitu. Nah, cuman memang kadang-kadang nasihat itu seperti obat merah. Kalau pas kena luka ya sakit. Iya. Kalau pas kena yang enggak luka ya enggak sakit. Jadi kalau ada yang mangkel ya berarti jangan-jangan memang dia pelakunya. Kalau enggak ya biasa aja. Lah mosok kita bukan maling dikejar polisi layu. Kan enggak? Bukan maling kok. Kenapa Pak? Nyari maling? Oh, mungkin lewat situ Pak. Tenang gitu. Tapi kalau tahu-tahu kelihatan polisi lari kita, ya pasti polisi mikir maling berarti. Sama seperti itu. Nah, puasa juga begitu. Bikin mangkel setan puasa itu. Inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju'. Setan itu mengalir sesuai dengan aliran darah kita. Di mana ada darah dalam tubuhnya kita, di situ ada setan. Matanya kita ada darah enggak? Ada, situ ada setan. Telinganya kita ada darahnya enggak? Ada. Berarti di situ ada setan. Maka persempit ruang geraknya setan dengan cara lapar, puasa, menahan diri dari makan dan minum dari subuh sampai maghrib, itu adalah cara kita untuk membuat setan lemes. Tuh, sedekah, puasa, lempar jumroh, dan lain sebagainya. Nah, dalam Burdah dikatakan begini, wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadaka nushafat tahimi. Kata Imam Muhammad bin Zaid Al-Busiri dalam Burdahnya, lawan terus yang namanya nafsu dan syaitan. Lawan nafsu, lawan setan. Bangkanglah kamu terhadap nafsunya kamu dan setan. Walaupun kadang-kadang nafsu dan setan itu bersekongkol untuk memberikan nasihat kepada kamu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, sahabat Nabi. Di satu malam diperintah oleh Rasulullah untuk jaga gudang. Jaga gudang isinya makanan. Udah jaga. Tahu-tahu ada pencuri. Singkat cerita ketangkep itu pencuri. Minta ampun. Lepaskan saya. Saya ini tulang punggung keluarga. Saya orang miskin. Karena desakan ekonomi saya mau mencuri. Terlepas. Kesian Abu Hurairah, lepas. Keesokan paginya cerita Abu Hurairah kepada Rasulullah, ya Rasul semalam ada pencuri. Terus saya lepas. Loh kenapa? Kesian. Dia tulang punggung keluarga, dia mencuri, niat mencuri karena kebutuhan ekonomi. Kamu lepas? Iya. Balik mana itu Abu Hurairah? Nanti malam balik itu. Goro itu. Diperketat menjaga. Bener. Kelihatan bayangan sedikit langsung gerebek. Ketemu mana? Mau nyuri lagi kamu ya? Gimana lagi, dari kemarin belum makan anak istri saya. Saya ini kebutuhan ekonomi. Wes, tolonglah, lepaskan saya. Ya apa maneh? Gak ada lagi sudah jalan ini dan itu. Sakit. Padahal kata Rasulullah, ya balik. Lepas lagi. Cerita paginya kepada Rasulullah. Nanti malam balik mana? Nanti malam balik mana itu? Gorodok itu pencuri itu. Rasulullah tahu siapa sebenarnya pencuri ini. Nah akhirnya balik di tengah malam mencuri, pegang lagi, gak takjul dulu, nggak takjul. Wes, saya adukan kamu kepada Rasulullah SAW.
Jangan ini dan itu, ini dan itu. Wis gini aja. Aku ajari satu hal. Pokoknya satu ya, lepaskan saya. Saya ajari satu hal. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, contoh tapi. Janji lo kamu Abu Hurairah. Penasaran Abu Hurairah memang orangnya semangat dalam kebaikan begitu. Nggak ada sahabat paling banyak nyatat haditsnya Rasulullah kecuali Abu Hurairah. Jadi maaf, Rasulullah itu kalau gerak mulutnya sedikit, Abu Hurairah itu marah nih. Baca apa ya Rasul? Dihafal nomor catat. Nanti Rasulullah kok masuk masjid kaki kanan misalkan didekati. Sunnahnya begitu ya Rasul? Iya, catat. Nggak ada sahabat paling banyak meriwayatkan hadits kecuali Abu Hurairah. Paling senang sama kebaikan. Saya kasih kebaikan kamu. Tapi syaratnya kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari kebaikan ini, nasihat saya, lepaskan saya. Janji lo ya, janji. Kamu kalau mau tidur Abu Hurairah, baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Terus apa faedahnya baca ayat kursi sebelum tidur? Aman dari gangguan setan sampai keesokan paginya. Rumahnya kamu, penghuni rumahnya kamu semuanya, anak istrinya kamu semuanya. Oh gitu, ya. Cul. Besok paginya cerita kepada Rasulullah. Kok dilepas lagi ya Abu Hurairah? Kok dilepas lagi? Lah ngajari saya baik ya Rasul. Apa baiknya? Baca ayat kursi sebelum tidur ya Rasul. Sebetulnya apa yang dia ucapkan betul. Cuman ya kok dia pendusta. Lu kok bisa ya Rasul? Setan itu Abu Hurairah. Itu setan. Setan ngajari kamu baca ayat kursi. Tujuannya apa? Biar dia lepas. Kalau dibawa kepada Rasulullah nggak balik. Ya, ketam kalau dibawa Rasulullah. Mati. Jadi dia ngajarkan kebaikan karena tahu setan ini Abu Hurairah paling senang sama nasihat, manfaat, kebaikan, ajari. Tapi ojo madun nang Rasulullah. Jangan bawa saya kepada Rasulullah. Baik kepada Rasulullah, mati wis. Kobong aku. Nggak bisa sudah. Akhirnya biar dilepas diajari kebaikan. Diajari kebaikan. Pernah diceritakan ya sebagai penutup. Setan datang kepada Nabi Musa. Pernah saya sampaikan kan ya. Nabi Musa ketemu sama setan iblis. Musa kata iblis, kamu kan Nabi yang diajak dialog langsung oleh Allah. Saya ini kepingin tobat. Coba tanya kepada Allah. Kira-kira Allah terima nggak tobatnya saya? Tanya Nabi Musa kepada Allah. Oh nggak apa-apa. Musa, kalau dia mau tobat, aku terima. Pokok syaratnya satu. Apa ya Allah? Suruh sujud ke kuburnya Nabi Adam. Sebagaimana dulu saya suruh sujud kepada jasadnya, dia nggak mau. Wes dikodok sujudnya. Sujud sama kuburnya Nabi Adam. Pikirnya Nabi Musa, gampang lah ini. Mau tobat loh. Mau tobat setan lo ini sujud tok sama kuburnya Nabi Adam beres urusan wis. Tapi Allah kan tahu ya siapa setan ini. Allah yang ciptakan kok. Bilang Nabi Musa, gimana Musa? Allah terima tobatnya kamu, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Sujud disik nang kuburi Adam. Hah? Katanya, hah? Oh, rib aku gak gelem sujud. Mati mana? Gak. Setan. Lu gak mau kamu gak? Tapi aku berhutang budi sama kamu wahai Musa. Aku berhutang budi sama kamu. Kamu mau membantu aku berusaha, membantu aku gimana caranya tobatku diterima. Walaupun aku gak mau. Aku berhutang budi sama kamu. Aku kasih nasihat 3 hal wahai Musa. Apa itu? Yang pertama, kalau kamu marah ingat sama aku ya. Kalau pas kamu ngamuk ingat sama aku. Kenapa? Kalau kamu marah aku di hatimu dan di matamu. Maksudnya gimana? Oh jadi terus nolak ngamuk. Kalau kita ngamuk, setan kurang ajar. Begitu seharusnya kita. Bukan kurang ajar wongi, bukan, setan kurang ajar. Ada di hatinya kita dongkol, mangkel, iya, dendam. Wah, mangkel wis. Di matanya kita melotot. Kita kalau kepingin tahu kapan muka kita mirip sama setan pas ngamuk. Kalau nggak percaya, monggo ngocok. Pas ngamuk, mendeli. Iya. Apa ini? Hah? Rambutnya wow, bengok. Elek penggandeng. Elek payu. Itu posisi kita mirip sama setan. Yang kedua, ketika perang. Kenapa? Kalau perang, aku membuat muslimin takut untuk perang. Kenapa? Ingat sama anaknya, ingat sama istrinya, ingat sama dunianya, mundur dari perang. Dan yang ketiga, ketika kamu wahai Musa berduaan dengan yang bukan mahram bagi kamu. Aku adalah orang yang ketiga. Ingat sama aku dalam 3 keadaan ini. Dan memang dalam 3 keadaan mental kita labil. Iya kan? Ketika kita berduaan sama
yang bukan mahram, berduaan nih, mental labil, nggak berduaan aja labil kok kita, berduaan lagi, iya, ndredeg keder semuanya kita. Kemudian ketika perang, labil mental manusia ini, maju mundur, maju, jangan-jangan mati, ini hari terakhir, anakku yopo, bojoku yopo, macam-macam dah. Ketika marah, labil, setan masuk di situ, ngambil kesempatan. Jadi ya setan itu alim memang, ngerti, tahu ilmunya. Cuman buat orang sekelas kita, jangan gampang-gampang percaya sama setan. Walaupun apa yang dia lempar pertama kali kepada kita adalah kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di antara makin terjaga daripada godaan syaitan, sehingga kita menjadi orang yang manfaat seumur hidup sampai kita akhir meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana